Selamat pagi teman-teman dan Ibu dosen yang kami hormati. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 5 orang, diantaranya saya sebagai moderator, kemudian Catherine, Elisa, Ivana, dan Vivi. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai contoh laporan penelitian. Bab 1 akan dijelaskan oleh Elisa. Pada Elisa saya persilakan. Dalam contoh laporan penelitian ini bertema strategi mempertahankan kearifan lokal kesehatan pada perempuan Samin di kaki pegunungan Padang Pati. Nah, sebelum memasuki bab 1, terdapat abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Dalam abstrak, biasanya sudah terkandung inti murni dari pembahasan yang ada dalam dokumen. Tidak ada penambahan tafsiran, opini, dan interpretasi lain dalam penulisan abstrak. Setiap cara membuat abstrak yang dibuat terdiri dari 3 paragraf. Pertama, memuat judul penelitian, rumusan masalah, latar belakang, dan tujuan penelitian. Kedua, memuat metode penelitian, teknik analisa data, landasan teori. Ketiga, memuat hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan. Next. Bab 1. Bab 1 ada pendahuluan. Pendahuluan memuat latar belakang, tujuan, manfaat, dan hal-hal yang berkaitan dengan alasan melakukan karya ilmiah. Contoh pendahuluan dalam penelitian ini bisa dilihat berikut. Sekian penjelasan dari Elisa mengenai materi dari bab 1. Untuk selanjutnya kami akan melanjutkan mengenai bab 2 yang akan dijelaskan oleh Ivana. Kepada Ivana saya persilakan. Dalam penjelasan tentang bab 2 yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang pertama, apa itu landasan teori? Landasan teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis, memiliki variabel dalam penelitian karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, landasan teori dibagi menjadi 2, yaitu pengertian beberapa istilah yang bisa kita lihat dan juga ada tinjauan penelitian terdahulu. Oke, pengertian beberapa istilah. Dalam landasan teori contoh laporan penelitian kali ini memiliki beberapa istilah. Kita lihat yang pertama adalah kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal pada dasarnya dapat dipandang sebagai landasan bagi pembentuk jati diri masyarakat. Kearifan lokal membuat suatu budaya masyarakat memiliki akar, menurut Suminto A. Sayuti tahun 2005. Selanjutnya adalah kesehatan. Apa itu kesehatan? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan dan jiwa dan sosial memungkinkan setiap orang hidup produktif sesuai secara sosial ekonomis, menurut Dia Suryani tahun 2007. Berikut adalah landasan teori yang diambil lagi adalah daur hidup dan kesehatan daur hidup. Apa itu daur hidup dan kesehatan daur hidup? Daur hidup adalah rangkaian tahapan yang dilalui oleh makhluk hidup mulai dari lahir, remaja, dewasa, sampai meninggal dunia. Berikut adalah teori yang digunakan. Teori yang digunakan di sini adalah tentang budaya. Budaya adalah hasil dari akal budi, dan tentu saja setiap daerah atau suku memiliki ciri khas, bergantung kepada nilai yang dianut setiap suku atau daerah tersebut. Kita lanjutkan. Baik, saya akan jelaskan kembali tinjauan penelitian terdahulu. Apa itu tinjauan penelitian terdahulu? Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru. Untuk penelitian selanjutnya di samping itu, kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Bisa dikatakan tinjauan penelitian terdahulu ini adalah cara peneliti mengambil contoh laporan penelitian terdahulu untuk bisa dibandingkan atau dicari apa kurangnya untuk kedepannya bisa diperbaiki lebih baik lagi. Dalam laporan ini bisa kita lihat peneliti mengambil contoh penelitian dari Muhammad Roshid dalam penelitiannya yang berjudul Samin Kudus Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal tahun 2008. Ada lagi kita lihat
Di sini peneliti mengambil contoh dari penelitian Waskito Widi Wardojo dan Insiwi Februari Setiasi tahun 2007 tentang pergeseran relasi gender wanita Samin. Dalam kurung studi tentang pembagian kerja, akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi dan keluarga masyarakat Samin di Desa Klopo, Dhuwur, Kabupaten Blora. Baik. Sekian penjelasan mengenai bab 2. Untuk bab selanjutnya, saya persilakan kepada Vivi untuk menjelaskan. Kepada Vivi saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini berisi tentang pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Metode yang digunakan terkait dengan tata cara pelaksanaan penelitian yang meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, serta sumber data yang ada. Bisa kita lihat contohnya, di dalam contoh metode penelitian ini terdiri dari 9 bagian, yaitu yang pertama 3.1, lokasi penelitian. Di bagian ini mencantumkan lokasi atau tempat dilakukannya penelitian. Kemudian 3.2 ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dan kemudian ada 3.3, data dan sumber data. Data yang dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini sebagian besar merupakan informasi yang bersifat kualitatif. Dan kemudian ada populasi dan sampel. Kemudian ada 3.5, yaitu teknik sampling. Kemudian ada 3.6, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Kemudian ada 3.7, validitas data. Validitas data membuktikan bahwa apa yang diamati sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi dalam kenyataan. Kemudian ada 3.8, teknik analisis. Kemudian dan yang terakhir ada 3.9, yaitu tahap-tahap penelitian. Selanjutnya, saya serahkan kepada Catherine untuk menjelaskan bagian keempat dan kelima. Terima kasih. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian adalah pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitiannya. Pada contoh laporan penelitian tentang kearifan lokal masyarakat Samin di atas, bab hasil penelitian dan pembahasan tidak dikutip. Sebagai gantinya, berikut ini disajikan bab yang sama dari penelitian yang berjudul Strategi Pembinaan Karakter Patriotik Melalui Paskibraka. Coba ditampilkan sebentar pada halaman 153. Jadi ini adalah contoh hasil penelitian dan pembahasannya. Selanjutnya lagi, kembali pada bagian penutup. Bab 5 yaitu penutup. Bab penutup merupakan tahapan terakhir pada struktur teks laporan penelitian. Tahapan ini biasanya mengandung dua unsur yaitu simpulan dan saran. Selain kedua unsur itu, implikasi penelitian juga sering dimasukkan ke dalam tahapan tersebut. Pada dasarnya, simpulan merupakan ringkasan dari temuan penelitian. Di pihak lain, simpulan harus segaris dengan tujuan penelitian, karena dari simpulan diketahui bahwa tujuan penelitian itu tercapai atau tidak. Selanjutnya, berdasarkan temuan-temuan penelitian tersebut, saran diajukan. Saran berisi masukan tentang tindakan yang seharusnya dilakukan baik secara teoretis maupun praktis. Adapun implikasi adalah konsekuensi logis yang timbul sebagai akibat dari temuan-temuan tersebut. Saran dan implikasi tampak sebagai dua hal yang tumpang tindih, sehingga implikasi sering disisipkan ke dalam saran. Berikut adalah contoh sarannya. Kemudian adalah, yang terakhir itu adalah daftar pustaka.
Daftar pustaka dan lampiran tidak dimasukkan ke dalam struktur teks laporan penelitian, meskipun dua hal itu penting. Masalah daftar pustaka telah dibicarakan di bab 3. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf demikian. Dan dengan demikian, inilah akhir dari presentasi kami. Dan kami ucapkan terima kasih.